Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini kita tentu mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kasih setianya teramat besar, selalu diberlakukan dalam hidup kita. Dia memberkati kita ada di hari ini. Mari, selaku umat yang percaya, kita diajak untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman melalui renungan harian keluarga yang disiarkan dari YouTube Gemi Bukit Muria Rike Manado. Sebelum baca dan renungkan firman, mari berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau Bapa di surga. Kasih dan kebaikan-Mu selalu kami rasakan dalam hidup ini. Kami bersyukur kami ada di hari anugerah Tuhan ini. Dan kami rindu memperlengkapi diri kami dengan kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama dalam persekutuan keluarga Kristen. Anugerahkan hikmat dan pengertian supaya kebenaran firman yang diberitakan ada dalam tuntunan Tuhan dan kami yang mendengar diberkati, memahami dan memberlakukan kebenaran firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 10. 1 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 10 katakan, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, tema ibadah di hari ini, siapa bekerja patut mendapat upahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang yang telah berjelilelah, berjuang, dan bekerja keras pasti berharap akan mendapatkan hasil atau upah. Orang tidak mau melakukan pekerjaan yang sia-sia. Bacaan kita hari ini merupakan curahan isi hati dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus mengenai hak dan kewajiban seorang rasul. Bahwa seorang yang melayani atau yang melakukan pekerjaan pelayanan, dia berhak mendapat upah melalui pekerjaan pelayanan itu. Rasul Paulus mengumpamakan pelayanan itu seperti, pertama, seorang yang berperang pasti dibiayai. Segala keperluan dalam peperangan harus diberikan, baik alat-alat perang, tapi juga bekal untuk makan dan minum. Kedua, seorang yang menanami kebun anggur pasti memakan buahnya, menikmati hasil dari kebun anggur itu. Dan ketiga, seorang yang menggembalakan kawanan domba pasti akan minum susu domba itu. Dan semua itu diatur dalam hukum Musa yang mengatakan,
Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Yang dimaksudkan oleh Allah bahwa pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Hal ini berarti bahwa orang yang bekerja berhak mendapatkan bagiannya atau mendapatkan upahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita pasti punya profesi masing-masing. Dan apapun profesi kita, pasti kita ingin berhasil atau kita ingin mendapatkan upah dari profesi itu. Lakukanlah pekerjaan kita sesuai dengan profesi kita dengan penuh tanggung jawab. Dan jika ada orang yang bekerja untuk kita, jangan lupa berilah hak-haknya, berilah upahnya, dan jangan kau tahan upahnya. Seperti kata firman dalam Imamat 19 ayat 13b, janganlah kau tahan upah seorang pekerja. Begitu juga dalam pelayanan gereja Tuhan. Mari topang dan dukung mereka yang memberi hidupnya untuk melayani. Mereka yang diutus Tuhan untuk menuntun kerohanian kita. Hargailah mereka dan berilah apa yang menjadi hak-hak mereka. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami dalam pembacaan dan perenungan firman sungguh memberkati hidup kami. Firman kebenaran ini memotivasi kami supaya kami benar-benar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dan bahkan kami mengimani setiap pekerjaan yang dilakukan di dalam Tuhan akan memberi buah. Kami akan menerima upah. Kami akan mendapatkan penghargaan dari buah pelayanan yang kami lakukan. Tapi juga kami belajar dari kebenaran firman ini. Ketika ada seseorang yang bekerja, supaya kami mengingat hak-hak mereka, memberi upah mereka, tidak menahan upah mereka, karena ternyata orang yang bekerja berhak mendapatkan upahnya. Dan diberkatilah pelayanan gerejamu yang ada di Gemi Bukit Muria Rike Manado. Dalam segala program pelayanan, semua pelayan-pelayan Tuhan dianugerahkan hikmat untuk dapat melakukan pekerjaan pelayanan ini, sehingga boleh sukses setiap program pelayanan yang ada. Tapi juga untuk program pembangunan fisik gedung gereja. Kiranya selalu ada dalam pemberkatan Tuhan, boleh terlaksana dengan baik, bahkan boleh terselesaikan pada waktu yang Engkau tetapkan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh umat-Mu dari setiap pergumulan dan persoalan mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan iman, pengharapan yang sungguh kepadamu, bahwa Engkau Allah penolong yang setia, selalu menyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Berkati segala bentuk syukur dan sukacita umat-Mu, karena menikmati hari ulang tahun pribadi atau perkawinan, karena menikmati kegembiraan iman, karena keberhasilan dan kemujuran. Biar umat Tuhan tetap bersyukur dan memandang kepada Tuhan, bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Diberkati tim multimedia dalam tanggung jawab pelayanan dan pemberian diri yang mereka selalu nyatakan. Diberkati secara pribadi, tapi juga dalam kehidupan keluarga. Berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami. Anugerah hikmat ditambahkan, sehingga tugas tanggung jawab kepemerintahan dapat dikerjakan berdasarkan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Terima kasih kepada saudara sekalian yang selalu dengan setia dan tekun mengikuti renungan harian keluarga yang disiarkan dari Gemim Bukit Moriarike, Manado. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.